nonton Attack on Titan lagi video. Jadi ada saya buat suatu grafik ya. Jadi pemaksaan, penghindaran, kompromi, penghalusan dan kolaborasi ini merupakan strategi atau cara kita untuk mengatasi konflik tersebut. Misalnya kita lihat ya, misalnya antara A dengan B, kelompok A dengan kelompok B terjadi konflik. Kalau antara kelompok A dengan kelompok B itu mempunyai kepuasan diri yang rendah, ya, tetapi dan kerjasamanya rendah, artinya dia tidak bisa bekerja sama dengan baik. Sehingga di sini kalau ada A dan B itu setiap terjadi konflik, maka cara yang dapat dilakukan yaitu penghindaran. Maksudnya penghindaran ini untuk sementara kepala sekolah lebih baik memisahkan antara dua kelompok ini, karena misalnya katakanlah ya, misalnya ya gimana Pak? Pak Musalim, Bapak siapa? Pak Sakril, Pak Musalim, betul ya, sama Pak Sakril. Misalnya di sekolah itu selalu selalu nggak cocok ya. Nah, ini kalau masing-masing itu mempunyai suatu kepuasan diri yang rendah, mereka mempunyai katakanlah kepuasan diri itu yang rendah, maaf misalnya dia selalu ada masalah ya di sekolahnya, secara ekonominya masih kurang, artinya masih banyak hal-hal yang menjadi masalah secara pribadi, masalah kerjasamanya itu rendah. Ini kan saya buat semakin ke kanan semakin tinggi ya, karena kerjasamanya rendah artinya tidak bisa kerjasama sudah. Jadi itu misalkan aja, misalkan bapak misalnya bagian apa ini saya ya jadi misalnya bikin kelompok-kelompok kerja, misalnya kan selalu ada program-program, jangan menjadi satu kelompok, pisahkan aja, karena itu kalau dijadikan satu maka kerjanya tidak selesai karena berdebat terus seperti itu. Jadi seperti itu penyelesaiannya Bapak Ibu. Tapi kalau demikian sebagai kepala sekolah tidak membiarkan begitu terus, tetapi selalu memberikan pendekatan-pendekatan. Kemudian misalnya di sini pemaksaan. Nah, ini yang sangat keras ini ya Bapak Ibu. Kalau pemaksaan ini kepuasan dirinya tinggi, dia sudah cukuplah secara ekonomi, kerjanya juga beres-beres aja. Tetapi kerjasamanya rendah. Nah, ini individunya biasanya individualismenya kan lebih tinggi. Nah, kalau mereka dikasih aturan membangunkan terus misalnya, itu harus dipaksakan. Sebagai kepala sekolah harus keras. Katakanlah kepala sekolah dalam ini bisa bersifat otoriter. Ya, karena ada juga Bapak Ibu, selain gaya kepemimpinan yang otoriter, demokrasi, ada yang situasional. Artinya melihat situasi. Kalau situasinya seperti itu tidak bisa dengan cara halus, maka harus dikerasi. Nah, kalau lebih keras lagi katanya Bapak tadi diberhentikan, dimutasikan, dikeluarkan, ya lama-lama. Kalau itu nanti ada tahapan-tahapan Bapak Ibu. Mungkin ada peringatan 1, peringatan 2, dan kalau memang nggak bisa dibina, katanya dibinasakan. Maaf ya Bapak Ibu, ini saya ikut bahasanya waktu saya kasih apa isi seperti ini. Aku kalau nggak bisa dibinasakan aja katanya seperti itu. Kami artinya bukan ya Bapak Ibu, biasanya kalau sudah nggak bisa diatur biasanya pas waktunya untuk dipindah sekolah lain seperti itu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Cari ikan pakai kain. Tambah angin pakai penyuh. Materi hari ini sungguh detail yang dibawa oleh Ibu Profesor Dr. Nur Lail. Sangat menarik tadi Prof sampaikan setelah melihat
uraian. Tadi sempat saya mencatat di sini ada untuk sumber konflik ada 5 komponen terdapat komponen yang sehat. Santri lagi rupanya. Selalu dia Pak. Oh santri. Serta pendidikan lain. Nah kalau saya melihat, Selalu, ya. saya melihat ada 3 teori. 3 teori tentang konflik. Yang pertama karena konflik itu terjadi karena adanya keseimbangan antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya. Sehingga ada konflik. Kedua tentang migrasi. Migrasi mengatakan bahwa konflik itu terjadi bila mana seorang penguasa ingin membuat ideolog sampai menaikkan suatu kebudayaan, maka pasti ada konflik. Dalam ini mungkin dikatakan otoriter. Kemudian yang ketiga adalah bahwa Lewis berpendapat bahwa konflik terjadi pasti ada fungsi. Fungsinya adalah mempersatukan. Pertanyaan saya itu, manajemen bagaimana yang paling tepat diterapkan di sekolah ketika menghadapi konflik yang tinggi. Contohnya di sekolah ada bullying, ini kan konflik ya. Kemudian adanya geng antar siswa, ini kan konflik ini. Kira-kira teori menurut apa yang kita pas begitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah teori manajemen bagaimana yang tepat gitu loh. Karena Bapak itu persoalan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sapril atas pertanyaannya. Bapak Ibu, bagaimana?